gitu ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Wartika dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat pagi Ibu Wartika. Selamat pagi, Ibu. Ya Ibu Wartika. Nah, buat seluruh peserta seminar di hari ini, pemaparan Politeknik Keuangan Negara STAN akan disampaikan oleh Ibu Wartika. Baik, langsung saja ya, kita simak pemaparan dari Politeknik Keuangan STAN kepada Ibu Wartika, dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bu Syifa, atas sambutannya. Oke. Izin teman-teman, kita akan nonton sedikit video terkait PKN STAN. Mungkin untuk gambaran, mungkin ada yang belum tahu PKN STAN itu apa. Silakan ditonton terlebih dahulu. Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik generasi milenial dan generasi Z. PKN STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda-Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN, adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, PKN STAN memperbarui kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan terhadap perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut juga akan didukung dengan program pendidikan asrama bagi mahasiswa PKN STAN.
Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Civitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran, tugas, nilai, serta pengumuman lainnya. Pembelajaran jarak jauh juga didukung dengan adanya pembelajaran melalui video conference dan video pembelajaran lainnya. Kurikulum akademik terus diperbarui dengan penekanan kemampuan analisis setiap mahasiswa untuk menyongsong PKN STAN yang berakreditasi unggul dan bertaraf internasional. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan, juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan Civitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap Civitas Akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang, seperti akademik, seni, dan olahraga. Mahasiswa PKN STAN merupakan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, keberagaman dan kesatuan Indonesia dapat terpancar dari tiap kegiatan kemahasiswaan di PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan yang unggul, profesional, dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN. 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 PKN STAN Untuk Indonesia. Bu Artika, mohon izin, saya mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Ainun yang pada kesempatan kali ini ternyata Bu Ainun yang menjelaskan ya, memaparkan ya Ibu Artika ya. Kami nanti terbagi dua, Ibu. Kalau Mbak Ainun nanti terkait SPMB, kalau saya terkait instansi. Baik, selamat datang juga untuk Ibu Ainun. Mohon maaf tidak disebutkan di awal. Silakan Ibu dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan Ibu. Silakan Ibu, silakan. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mungkin perkenalkan dulu ya. Saya Tika dari Humas PKN STAN. Hari ini saya bersama dengan Kak Ainun akan menjelaskan terkait apa sih PKN STAN itu dan bagaimana sih cara masuknya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga mengenai PKN STAN ini. Baik, lanjut Mbak Ainun. Oke, PKN STAN. Izin, suaranya agak balik. Cek. Oke, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Izin melanjutkan. Baik, PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Dulunya PKN STAN itu bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kalau dulunya STAN itu sebagai akronim, kalau sekarang STAN itu adalah branding.
Jadi pada tahun 2015 PKN STAN sudah berganti nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN itu apa sih, Protna? Politeknik Keuangan Negara STAN itu merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah naungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, eh, untuk PKN STAN sendiri, dikarenakan kami adalah perguruan tinggi kedinasan yang nanti lulusannya akan ditempatkan di berbagai kementerian keuangan, kementerian lain, atau lembaga daerah lainnya. Sebenarnya mungkin teman-teman ada yang tahu juga perguruan tinggi di Indonesia itu terbagi atas 3, yaitu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Kementerian Kemendikbud, Ristek, dan kementerian lembaga. Yang pertama itu Kementerian Agama, yaitu seperti UI, UIN, IAIN, atau kementerian yang di bawah naungan Kemendikbud Ristek seperti UI, UGM, UNS. Nah, salah satunya adalah PKN STAN yang berada di bawah naungan kementerian lembaga. Selain PKN STAN, sebenarnya banyak instansi perguruan tinggi kedinasan lainnya, ya mungkin teman-teman ada yang tahu IPDN atau STMKG atau Akmil, Akpol itu adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian lembaga. Lanjut Mbak Inun. Nah, PKN STAN sendiri itu memiliki 3 program studi yang ada di PKN STAN untuk reguler atau lulusan SMA. Yang pertama adalah program studi akuntansi sektor publik, yang kedua program studi manajemen keuangan negara, yang ketiga adalah program studi manajemen aset publik. Lanjut. Nah, yang pertama, untuk program studi akuntansi sektor publik atau ASP singkatannya kalau di kami, yaitu konsentrasinya adalah untuk audit, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, sistem informasi. Untuk kompetensinya mengaudit internal, eksternal, menyusun dan menganalisis laporan mengenai transaksi keuangan, merumuskan kebijakan di bidang akuntansi, menganalisis sistem informasi. Lanjut. Yang kedua adalah Prodi Manajemen Keuangan Negara atau MKN. Konsentrasinya yaitu manajemen treasury negara, yang kedua adalah manajemen penerimaan negara. Kalau semisalkan bedanya apa sih treasury sama penerimaan ini? Nah, kalau treasury itu artinya adalah perbendaharaan negara. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan. Kalau bicara terkait penerimaan, kan berbicara bagaimana memperoleh uangnya. Kalau treasury ini bagaimana mengelola, kalau udah ada uangnya, nanti uangnya mau diapakan. Nah, itu mungkin perbedaannya antara treasury dan penerimaan. Lanjut, Mbak Inung. Nah, yang ketiga ini adalah program studi manajemen aset publik. Untuk konsentrasinya yaitu manajemen dan perencanaan aset strategis, menilai bisnis dan properti. Jadi kalau yang tadi, prodi yang sebelumnya itu kan sudah bicara mengenai bagaimana cara mendapatkan uang. Uangnya itu udah dapat nih. Nanti untuk di prodi yang ini, manajemen aset, uangnya itu nanti akan diapakan. Nah, kompetensinya antara lain mengelola aset, menganalisis kekayaan negara, menjadi ahli pengadaan barang atau jasa pemerintah, melakukan lelang, mengelola piutang, menilai bisnis dan properti, menganalisis kekayaan bisnis. Mungkin kalau ada gambarannya, mungkin kalau teman-teman misalkan di sekolah itu kan ada namanya bangku, kursi, atau gedung sekolah. Nah, itu merupakan bangunan atau barang milik negara. Nah, itu nanti tugasnya salah satunya adalah prodi manajemen aset publik. Jadi menilai suatu barang di instansi pemerintah, misalkan ataupun misalkan ada bandara, bandara itu nilainya berapa? Apakah nanti ke depannya beberapa tahun kemudian, apakah akan
naik nilainya atau mungkin uh, mau dibelanjakan apa lagi barangnya, uangnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, pendidikan. Eh, untuk pendidikan di PKN STAN ini, mulai tahun 2021, pendidikannya itu adalah Diploma 4 atau setara dengan S1. Eh, untuk penyelenggaraan pendidikannya itu hanya dipusatkan di kampus PKN STAN yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Karena penyelenggaraan pendidikan itu nanti akan diasramakan pada tahun pertama. Jadi untuk teman-teman yang lulusan dari SMA itu wajib asrama selama 1 tahun. Nanti pada saat di asrama nanti akan diajari bagaimana cara eh, apa namanya bagaimana cara nanti setelah ditempatkan. Jadi kan PKN STAN ini merupakan perguruan tinggi yang mencetak aparatur sipil negara atau ASN. Nah, nanti di asrama itu nanti akan diajari bagaimana karakter siswa untuk bekerja di lingkungan pemerintah. Lanjut. Nah, ini ada kelulusan. Menempuh lulus mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk lulusan reguler, lulusan SMA itu wajib asrama selama 1 tahun. Nah, kurikulumnya itu ada dua, kurikulum akademik dan kurikulum karakter. Keduanya ini harus balance. Jadi kalau salah satu ada yang kurang, itu nanti tidak lolos ke semester selanjutnya. Yang kedua, dua adalah berhasil mempertahankan karya akhir studi. Nah, karya akhir studi ini apa? Yaitu skripsi. Karena kita diploma 4, setara S1 berarti masih ada skripsi nanti di akhir. Mungkin semester 8 atau 9. Untuk kehadiran perkuliahan adalah minimal 11 kali dari 14 kali pertemuan. Jadi dalam satu SKS itu ada kesempatan 3 kali untuk tugas atau sakit itu masih ada kesempatan 3 kali untuk tidak masuk. Untuk penilaian, terdapat pagu bawah nilai kelompok mata kuliah batas IP per semester. Mohon izin sebentar. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ada fogging di kampus, jadi mungkin agak sedikit berisik. Untuk penilaian, terdapat pagu bawah nilai kelompok mata kuliah dan IP per semester. Jadi sebenarnya di PKN STAN ini ada batas nilai IP minimal. Jadi antara semester genap dan semester ganjil kalau nggak salah sih standarnya itu genap 2,6 ya Mbak Inun ya. Nah, kalau genap 2,6, kalau yang ganjil 2,7. Jadi tidak boleh di bawah dari batas nilai minimum IPK-nya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk biaya pendidikan, program reguler dan afirmasi di PKN STAN dibebankan oleh APBN. Nah, sebetulnya masuk PKN STAN itu adalah tidak semuanya gratis, maksudnya gratis, tapi sebenarnya dibayari oleh APBN. Jadi teman-teman ini tetap membayar, cuman biayanya dari APBN. Nah, untuk bukan formulir ya, untuk pada saat kalian mendaftar itu dibebankan biaya pendaftaran hanya 350.000. Nah, setelah menjadi mahasiswa itu setelah daftar ulang tidak ada biaya, termasuk biaya asrama. Asrama itu kalian tidak bayar, jadi kalian tinggal bawa barang, diri, siap belajar, dan itu semuanya sudah dibiayai oleh APBN. Jadi tidak ada biaya semester, tidak ada biaya gedung, itu semuanya sudah dibebankan oleh APBN. Selanjutnya, nah untuk ruang lingkup ke sini ada pembangunan karakter, pengembangan kompetensi terkait sosial, kultural, kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, sosial dan keagamaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kan di karakter.
Nah, di ada kelas di mana ada latih teman-teman untuk lebih apa namanya ya, karena kedinasan yang mencetak aparatur. Jadi teman-teman itu nanti akan disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi mau tidak mau kalian harus ikut pembinaan karakter seperti itu. Nah, selain akademik, teman-teman PKN STAN juga aktif di berbagai kegiatan. Antaranya kalau di sekolah SMA itu kan ada namanya LK, apa ya namanya? Ekstrakurikuler. Kalau di kami namanya elemen kampus atau eh, apa namanya itu Mbak Inun? Organisasi mahasiswa. Nah, di situ tuh banyak ada misalkan kalian suka fotografi, itu ada scene. Kalau misalkan kalian suka debat bahasa Inggris, itu ada S Stan English Cup. Kalau suka olahraga juga kita banyak ada volley, basketball, sepak bola, bahkan ada organisasi mahasiswa silat, biliar atau stapala, suka naik gunung, itu juga ada. Oke, selanjutnya. Nah, untuk fasilitas kampus, ini ada beberapa gambar ya. 3 gambar di atas itu ada dokter gigi, ada perpustakaan, yang ini juga perpustakaan, yang bawah itu adalah gedung baru, yang sebelah kanan itu adalah gedung Nusantara. Gedung ini difungsikan untuk pembelajaran siswa. Eh, nah, yang terakhir itu adalah yang sebelah kiri adalah student center atau aula yang digunakan teman-teman organisasi mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatannya, misalkan latihan atau eh, lomba atau olahraga di situ bisa digunakan. Selanjutnya, nah ini merupakan fasilitas kampus lainnya. Yang pertama itu adalah gedung kuliah, yang kedua juga gedung kuliah, gedung Nusantara. Yang ketiga adalah kamar asrama. Nanti teman-teman akan dijadikan satu kamar. Biasanya ada beberapa siswa. Kalau untuk laki-laki maksimal 12, kalau untuk wanita satu kamar 4, dan ada satu gedung wanita juga sistemnya seperti barak, jadi satu kamar ada sekitar 12 orang. Nah, yang keempat itu adalah gedung aula di Gedung Nusantara. Jadi bisa digunakan untuk olahraga, seminar, kuliah umum. Nah, yang kelima itu adalah lapangan tenis, ada jogging track, ada lapangan sepak bola, dan aula di student center yang di dalam. Lanjut. Nah, untuk kampus, pusatnya itu adalah di Bintaro, sektor 5. Jadi tidak ada kampus lain. Mungkin kalau kalian bisa QR di scan, nanti langsung di petanya maps-nya langsung ke kampus PKN Stan Bintaro. Lanjut. Nah, terkait SPMB, oke, mungkin Kak Ainun bisa melanjutkan. Oke, terima kasih Kak Tika. Mohon izin suara saya sudah terdengar jelas. Sudah Ibu Ainun. Baik. Oke, selamat pagi Bu Syifa, selamat pagi teman-teman dari SMA N78 Jakarta. Kenalkan saya Ainun, sama seperti Kak Tika, saya juga dari tim Humas PKN STAN. Izin melanjutkan untuk pemaparan berikutnya yaitu terkait SPMB atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN. Jadi SPMB ini merupakan satu-satunya jalur masuk untuk menjadi mahasiswa PKN STAN dan tidak ada cara lain. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan kampus-kampus lain ya, mungkin seperti yang Brawijaya tadi, UB tadi. Kalau di univ lain mungkin ada jalur undangan, ada jalur mandiri dan jalur-jalur prestasi gitu mungkin ya.
Nah, kalau di PKN STAN sendiri, untuk jadi mahasiswa PKN STAN hanya bisa melalui satu jalur ini, yaitu SPMB. Nah, tapi SPMB ini nanti juga akan dibagi menjadi beberapa kategori gitu ya, beberapa kategori yang akan dibedakan persyaratannya. Nah, ini sedikit gambaran tentang kuota penerimaan SPMB tahun 2023. Jadi totalnya adalah sekitar 1.100 mahasiswa yang diterima untuk tahun 2023 ini. Jadi ini ada pembagian per prodinya yang sudah dijelaskan oleh Kak Tika tadi. Nah, ini jalur penerimaannya ini dibagi menjadi tiga. Ada reguler, afirmasi kewilayahan, pembibitan. Nah, ini apa saja, bedanya apa saja, nanti akan saya jelaskan. Jadi di masing-masing program studi dan masing-masing jalur penerimaan ini sudah ditentukan jumlah kuotanya. Biasanya di pengumuman SPMB itu juga langsung cantumkan berapa saja kuota masing-masing program studi maupun masing-masing jalur penerimaan. Jumlah kuota ini setiap tahunnya akan berubah, bisa naik atau bisa turun, tergantung dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan instansi. Karena seperti tadi dijelaskan, lulusan dari PKN STAN ini nantinya akan menjadi PNS atau ASN, aparatur negara di kantor pemerintahan gitu. Jadi untuk menentukan jumlah kuotanya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kantor-kantor tersebut gitu. Jadi bisa berubah-berubah setiap tahun. Bisa jadi tahun depan lebih banyak dari ini, bisa juga lebih sedikit dari ini gitu. Jadi akan ada hitung-hitungan tergantung kebutuhannya. Nah, ini tadi penjelasan tentang jalur reguler. Jalur reguler SPMB ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dibuka untuk seluruh lulusan SMA sederajat di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada pembatasan wilayah, tidak ada pembatasan jenis sekolah, tidak ada pembatasan dari jurusan apapun, itu bisa mengikuti jalur reguler ini. Jadi nantinya mahasiswa yang masuk lewat jalur reguler ini akan ditempatkan untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai di kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini jadi bisa diikuti oleh semua lulusan SMA sederajat di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman yang dari SMAN 78 Jakarta. Nah, jalur kedua adalah ada namanya jalur afirmasi kewilayahan. Nah, ada kata-kata afirmasi dan kewilayahan. Jadi ini adalah jalur yang dikhususkan untuk teman-teman kita yang ada di beberapa wilayah di 16 provinsi di Indonesia. Ini juga sama, nantinya akan ditempatkan untuk mengisi formasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nanti yang membedakan adalah dari persyaratannya. Jadi ada sedikit perbedaan di persyaratan awal, khusus untuk wilayah afirmasi ini, ada 16 yang tahun 2023 ini. Nah, memang sedikit dikhususkan. Kenapa? Karena memang jalur afirmasi ini dibuka untuk teman-teman yang ada di daerah. Nah, namanya ada istilah 3T. 3T itu adalah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ada peraturannya, memang undang-undang yang menyebutkan mana saja daerah di Indonesia yang termasuk dalam daerah 3T. Sebagiannya adalah 16 provinsi ini. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran tentang provinsi-provinsi ini. Jadi ada kuotanya juga, masing-masing wilayah itu ada kuotanya untuk afirmasi kewilayahan. Nah, jalur yang terakhir adalah namanya jalur pembibitan. Jalur pembibitan ini merupakan jalur penerimaan yang melalui mekanisme kerjasama antara PKN STAN dengan pemerintah daerah. Jadi sebelum dimulai SPMB akan ada semacam kerjasama dari Pemda-Pemda, pemerintah daerah di Indonesia dengan pihak PKN STAN untuk menentukan kebutuhan pegawai yang akan masuk ke pemerintah daerah mereka gitu. Karena nanti mahasiswa yang masuk melalui jalur pembibitan ini ketika lulus akan langsung mengisi formasi di kantor pemerintah daerah gitu. Jadi semacam putra daerah gitu ya. Putra daerah ketika masuk dari daerah tersebut, kemudian nanti saat lulus akan kembali ke daerahnya untuk ditempatkan di kantor Pemda yang bersangkutan gitu. Kalau untuk tahun ini tahun 2023 ada 6 kabupaten dan kota yang bekerja sama untuk jalur pembibitan, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember,
Penukal Abab Pematang Hilir, Mahakam Ulu, Timur Tengah Selatan, dan juga Kota Cirebon. Masing-masing mendapatkan kuota 10. Jadi totalnya untuk jalur pembibitan ini adalah 60 mahasiswa. Nah, kemudian ini adalah persyaratan umum, secara umum ya. Yang pertama adalah tentu saja lulusan SMA, SMK, atau sederajat. Nah, perlu saya garis bawahi, untuk PKN STAN ini menerima lulusan SMA sederajat eh, dan juga jenis sekolah apapun, pokoknya sederajat dengan SMA gitu. Jadi boleh dari STM, boleh dari pesantren, boleh dari sekolah keagamaan apapun, bahkan yang lulusan dari paket C itu juga bisa mendaftar di SPMB PKN STAN ini. Nah, untuk lulusannya yang bisa mendaftar adalah 3 tahun terakhir. Jadi kalau yang tahun 2023 kemarin yang bisa daftar adalah lulusan tahun 2023. Ini kami menyesuaikan dengan persyaratan dari UTBK. Nah, apa hubungannya SPMB sama UTBK? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian usia maksimal per tanggal 1 September 2023 adalah 21 tahun dan usia minimalnya adalah 14 tahun. Gitu. Kenapa patokannya adalah 1 September? Karena di PKN STAN ini mulai pembelajarannya, mulai perkuliahannya itu adalah pada bulan September gitu. Karena memang sedikit berbeda, sedikit lebih telat daripada kampus-kampus lain. Perkuliahan di PKN STAN baru mulai pada bulan September gitu. Jadi hitungan usianya juga dimulai per tanggal 1 September di tahun tersebut gitu ya, di tahun dibukanya SPNB. Kemudian yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani, bebas dari ketergantungan narkoba. Nah, kemudian yang syarat selanjutnya nih untuk teman-teman yang cowok itu tidak boleh bertato ataupun memiliki bekas tato dan tidak bertindik atau ada bekas tindikan di telinga atau anggota badan lainnya. Kecuali karena memang ditentukan ada ketentuan adat atau agama yang mengharuskan ditindik gitu misalnya. Nanti bisa diberikan keterangan tambahan gitu. Misalkan memang diharuskan ditindik gitu ya. Kemudian yang untuk teman-teman yang cewek itu sama, tidak boleh bertato dan tidak memiliki bekas tato. Boleh bertindik tapi hanya di telinga saja. Telinga satu kiri, satu kanan gitu. Maksimal satu pasang di telinga kiri kanan. Syarat selanjutnya adalah belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi ketika daftar ulang nanti calon mahasiswa akan mengisi semacam surat pernyataan untuk bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Jadi selama 4 tahun ya tidak boleh menikah. Nah, kemudian yang terakhir adalah peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB tahun sebelumnya. Jadi misalkan ada peserta yang tahun ini ya, katakanlah tahun 2023 dia ikut SPMB, dia lulus sampai tahap akhir, tapi nggak diambil gitu, nggak jadi diambil. Kemudian dia tahun 2024 berencana untuk ikut SPMB lagi. Nah, itu sudah tidak bisa. Karena namanya sudah di blacklist gitu ya, istilahnya sudah di blacklist, karena dia tahun lalu sudah lulus SPMB, tapi tidak jadi diambil, akhirnya dia tidak bisa ikut SPMB tahun berikutnya. Beda kasus kalau misalkan dia lulusnya itu di beberapa tahapan, tapi tidak sampai lulus di tahapan terakhir, ya, tidak sampai lulus final. Itu dia masih boleh, masih bisa ikut SPMB tahun-tahun berikutnya. Nah, itu adalah beberapa persyaratan umum untuk pendaftarannya. Nah, yang selanjutnya adalah persyaratan khusus. Ini yang saya sebutkan tadi ada sedikit perbedaan antara beberapa jalur tadi. Jadi yang pertama dilihat dari nilai ujian atau nilai ujian di ijazah atau nilai raportnya. Untuk teman-teman yang tahun 2023 ini, ketika proses SPMB dibuka, itu kan mereka belum dapat ijazah. Jadi kami melihatnya dari nilai yang ada di raport 5 semester. Dari kelas 10 sampai kelas 12 semester pertama itu dilihat nilainya tidak boleh kurang dari 70 dengan skala 100. Kalau untuk lulusan yang tahun 2021 dan 2022 tahun sebelumnya kan mereka sudah pegang ijazah. Itu kami melihatnya dari nilai ijazahnya. Nah, itu untuk yang reguler dan afirmasi minimal 70. Kalau untuk yang pembibitan minimal nilainya adalah 75. Jadi untuk yang tahun 2023 nilai rapotnya rata-rata minimal 75. Yang tahun 2021 dan 2022 nilai minimalnya adalah 75 ijazahnya. Kemudian syarat selanjutnya, nah ini
ada nilai UTBK. Jadi beberapa tahun terakhir PKN STAN itu mengambil nilai UTBK sebagai salah satu persyaratan untuk SPMB. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti SPMB PKN STAN wajib ikut UTBK karena ini nilai UTBK ini akan menjadi salah satu persyaratan administratif yang akan dilihat dan juga menjadi filter gitu ya, filter untuk bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Nah, ini setiap jalur ini ada nilai minimalnya beda-beda. Untuk reguler bisa dilihat untuk TPS-nya minimal 600, bahasa Indonesia 550, bahasa Inggris 450, matematika 500. Kalau teman-teman perhatikan di afirmasi kewilayahan itu standar nilainya sedikit lebih rendah daripada yang reguler. Kenapa? Karena seperti yang saya teman di wilayah 3T, wilayah beberapa provinsi tadi, yang mana memang wilayah itu dinilai eh, secara akses ya itu tidak apa ya, tidak lebih baik daripada yang non 3T gitu ya. Jadi memang misalkan akses pendidikan, akses informasi itu mungkin tidak sebaik kita yang ada di Jawa gitu ya. Di Jawa dan di kota-kota besar. Jadi memang untuk minimal nilai ini lebih apa namanya, lebih dikhususkan, jadi nilainya lebih rendah, minimal nilainya lebih rendah. Nah, untuk teman-teman untuk yang pembibitan pada tahun 2023 ini tidak dipersyaratkan adanya nilai UTBK. Nah, persyaratan-persyaratan ini mungkin saja di tahun berikutnya akan ada perubahan gitu. Jadi ini yang saya sampaikan adalah gambaran SPMB di tahun 2023. Mungkin nanti ketika ada SPMB lagi akan ada sedikit penyesuaian atau perbedaan. Ini mungkin persyaratan tambahan untuk yang jalur afirmasi kewilayahan tadi ya. Ini, nah, untuk jalur afirmasi kewilayahan dan juga jalur pembibitan itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang lahir dan berdomisili di wilayah tersebut gitu. Jadi akan ada ketentuan KTP yang menyatakan yang bersangkutan lahir atau berdomisili dan juga akan dilihat dari orang tua kandungnya. Apakah orang tua itu lahir di kota yang bersangkutan, jadi nanti akan menyertakan juga KTP dari orang tua. Seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran tentang tata cara pendaftarannya ya. Jadi kurang lebih nanti PKN STAN itu kan salah satu sekolah kedinasan. Jadi semua sekolah kedinasan di Indonesia untuk registrasinya, untuk pendaftarannya dimulai dari websitenya BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Di situ akan teman-teman masuk, membuat akun, kemudian memilih sekolah kedinasan. Nah, pemilihan sekolah kedinasan ini di website BKN ini hanya bisa satu sekolah saja. Jadi kalau teman-teman milih PKN STAN, teman-teman nggak bisa milih IPDN gitu misalkan, atau milih STIS gitu. Jadi sekolah kedinasan yang dipilih hanya bisa satu saja. Setelah milih sekolah kedinasan, teman-teman milih jalur apa yang teman-teman kehendaki gitu. Disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tadi, mau milih jalur reguler, afirmasi, atau pembibitan tuh. Tapi kalau mungkin kalau untuk teman-teman di SMA 78, milihnya kemungkinan besar di jalur reguler gitu. Karena kalau Jakarta kan nggak masuk wilayah afirmasi ya. Atau, dan bisa jadi juga bisa masuk ke wilayah pembibitan kalau nanti dari pemerintah daerah Jakarta melakukan kerjasama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah milih jalur, teman-teman melengkapi biodata. Nah, ini ada memasukkan nomor UTBK karena nanti ketika teman-teman sudah melakukan UTBK, nilainya itu akan bisa langsung kami ambil berdasarkan dengan nomor UTBK yang teman-teman input gitu. Jadi ini gunanya memasukkan nomor UTBK. Kemudian memasukkan data-data lain, dikunci, direview. Kalau sudah semuanya lengkap, dicetak kartu pendaftarannya. Kemudian melanjutkan pendaftaran ke portal SPMB. Ini melanjutkan pendaftaran ke portal masing-masing sekolah kedinasannya. Nah, di sini nanti ada pilihan program studi. Jadi ada 3 tadi, teman-teman akan memilih semua, tapi diprioritaskan gitu ya, di ranking. Jadi mau yang, misalkan yang pertama mau ASP gitu, yang kedua mau MAP, yang ketiga MKN gitu misalkan. Itu teman-teman milih semua, tapi diurutkan, mana yang paling dipengenin. Kemudian nanti diisi data tambahan lainnya, dikunci data, baru selesai proses pendaftaran. Nah, itu adalah masuk ke seleksi
administrasi, itu namanya seleksi administrasi. Nah, ini tahapan pendaftaran secara umum. Jadi registrasi di portal BKN, kemudian registrasi di portalnya SPMB PKN STAN. Nah, ini sudah masuk ke tahapan seleksi administrasi. Ketika sampai tahapan daftar di portal SPMB PKN STAN, teman-teman tidak bayar apapun, belum membayar apapun. Teman-teman baru mulai membayar biaya registrasi hanya ketika sudah dinyatakan lulus dari seleksi administrasi. Jadi ketika keluar pengumuman seleksi administrasi SPMB, ada nama teman-teman, baru teman-teman membayar sebesar 350.000 kalau untuk tahun ini 2023 gitu. Jadi yang membayar hanya yang dinyatakan lolos seleksi administrasi saja. Kemudian, nah ini tahapan pelaksanaan SPMB memang cukup banyak ya, ada 4. Untuk tahun ini ada 4 tahapan. Karena itu memang prosesnya pun cukup panjang gitu ya. Jadi dari sekitar bulan Maret sampai bulan September, sekitar 6 bulan untuk pelaksanaan SPMB itu. Makanya baru mulai perkuliahan bulan September. Jadi tadi yang saya jelaskan ada seleksi administrasi. Kalau sudah dinyatakan lulus, berhak mengikuti namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKD ini kalau teman-teman tahu mirip dengan seleksi CPNS yang umum. Jadi ini pelaksananya adalah dari BKN langsung. Gitu. Kenapa ada tes ini? Karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika teman-teman lulus, teman-teman akan langsung jadi PNS gitu. Jadi pada saat seleksi awal di SPMB, teman-teman sudah langsung diseleksi melalui tes yang sama dengan tes CPNS. Jadi anggapannya ketika teman-teman sudah jadi mahasiswa itu sebenarnya sudah jadi calon ASN gitu ya, calon PNS atau CPNS tapi masih dalam masa pendidikan gitu. Kalau dulu pas zaman saya SKD ini diletakkan di akhir ketika mahasiswa PKN STAN sudah lulus, sudah wisuda, baru ada SKD gitu ya. Jadi tes CPNS-nya di akhir gitu. Kalau yang sekarang sistemnya diubah, jadi sejak awal sudah langsung diadakan SKD ini, tes CPNS ini. Nanti akan ada pengumuman lagi, akan ada sistem gugur. Jadi setiap tahapan ini ada sistem gugur ya. Kalau misalkan lolos seleksi SKD tadi, berhak mengikuti seleksi lanjutan pertama yang terdiri dari tes kesehatan kebugaran dan juga tes psikologi. Nah, tes kesehatan kebugaran ini, kalau tes kesehatan itu nanti akan diperiksa secara fisik oleh dokter, mulai dari mata, telinga, hidung, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada juga yang bertanya-tanya, apakah ada persyaratan tinggi badan? Apakah ada persyaratan minus gitu ya, minus maksimal gitu? Dulu memang sempat ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi persyaratan terkait fisik itu. Jadi teman-teman yang berkacamata pasti bisa ikut SPMB, cuma nanti pada saat tes kesehatan tetap akan diperiksa saja, tetap akan menjadi apa namanya catatan gitu minus berapa, tapi tidak menjadi persyaratan utama gitu. Termasuk juga tinggi badan. Kemudian ada tes kebugaran. Tes kebugaran ini lebih untuk menguji secara fisik ya kebugaran calon mahasiswa, kebugaran peserta. Biasanya berkaitan dengan tesnya lari keliling lapangan selama 12 menit. Ada shuttle run yang lari untuk angka 8, ada push up dan juga ada sit up. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan membayangkan tes kebugaran ini tes yang sangat berat gitu ya, yang militer banget. Enggak, ini hanya sebagai apa namanya sarana untuk melihat kebugaran calon mahasiswa gitu ya. Karena seperti tadi dijelaskan, nantinya lulusan PKN STAN itu kan akan jadi abdi masyarakat, abdi negara gitu ya, akan jadi pelayan masyarakat, pelayan publik yang diharapkan punya kebugaran yang baik gitu supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal gitu kepada masyarakat. Makanya ada tes kebugaran di SPMB PKN STAN ini. Dan selanjutnya ada juga tes psikologi. Tes psikologi ini nanti akan teman-teman mengisi apa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan psikologi gitu ya, psikotes istilahnya. Nanti akan ada pengumuman lagi untuk teman-teman yang lolos dan berhak lanjut ke seleksi lanjutan kedua, seleksi terakhir yaitu tes wawancara. Jadi diwawancarai oleh pihak-pihak PKN STAN, akan digali lebih dalam tentang kepribadian teman-teman, tentang motivasi dan lain sebagainya. Nanti setelah tes wawancara ini baru akan ada pengumuman final nama-nama yang berhak
menjadi mahasiswa PKN STAN dan melanjutkan ke daftar ulang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tahapannya cukup panjang ya, tahapan pelaksanaannya cukup panjang. Ada 4 tahapan. Nah, ini gambaran yang SPMB tahun 2023. Jadi April itu sudah dibuka pendaftarannya. Biasanya dari bulan Januari, Februari, Maret itu sudah mulai ada info-info terkait SPMB. Kemudian bulan April dibuka eh, pendaftarannya. Kemudian akan ada tes-tesnya tadi ya, pertahapan. Nah, ini bisa dilihat pendaftaran ulang itu baru selesai pengumuman terakhir, pengumuman kelulusan itu baru bulan September. Tuh, jadi memang cukup panjang, sekitar 6 bulan total pelaksanaan SPMB-nya prosesnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambaran tentang SPMB atau seleksi penerimaan mahasiswa baru di PKN STAN. Ini juga kalau misalkan teman-teman mau dapat informasi lebih update tentang PKN STAN, tentang SPMB, teman-teman bisa follow beberapa media sosial yang kami punya. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, ada juga YouTube. Di YouTube itu ada beberapa video yang menggambarkan kegiatan mahasiswa, ada juga video tentang asrama gitu. Mungkin teman-teman apa teman-teman pengen tahu gambaran kehidupan mahasiswa di PKN itu seperti apa. Mungkin sekian untuk pemaparan tentang PKN STAN dan juga SPMB-nya. Mohon izin Bu Syifa, apakah Iya, Ibu. lanjut ke tanya jawab atau seperti apa? Boleh. Memang setelah pemaparan dari PKN STAN, kami memfasilitasi untuk sesi tanya jawab untuk agar peserta seminar hari ini yang penasaran banget sama PKN STAN bisa langsung mengutarakan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom. Silakan kepada peserta seminar di sesi kedua ini, jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan seputar PKN STAN dapat langsung ditanyakan ke chat yang ada di kolom Zoom. Silakan. Ibu Artika dan Ibu Ainun, ada pertanyaan yang sudah masuk di saya. Ah, Tadi itu mengatakan bahwa selama belajar, selama menjadi mahasiswa STAN gitu ya, jika IPK-nya turun gitu ya, misal apakah maksudnya saya dari semester 1 sampai semester 8 gitu ya maksimal ya. Jika ada yang turun dari semester 1 ke 2 turun. Nah, ada nggak konsekuensi yang didapat dari mahasiswa tersebut gitu ya? Karena isu-isunya nih dulu waktu sama zaman saya SMA harus kalau nggak dia sama harus naik, kalau turun dia akan bermasalah di masalah administrasi atau bagaimana gitu. Silakan Ibu Ainun dan Martika. Ini Martika. Izin menjawab Ibu, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Kak Ainun. Untuk nilai ya Bu ya, biasanya kalau di PKN STAN sendiri kan ada UTS atau UAS ya. Nah untuk sehabis ujian UTS atau UAS, biasanya mahasiswa itu diberikan waktu 5 hari atau maksimal 5 hari, minimal 3 hari untuk konfirmasi ke dosen apakah nilai tersebut bisa diperbarui terkait misal mungkin ada tambahan tugas atau praktek atau kuis yang bisa ditambahkan di nilai tersebut. Seperti itu. Mungkin Kak Ainun bisa menambahkan. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Jadi tidak ada ketentuan harus naik terus gitu ya dari semester awal sampai akhir, nggak boleh turun gitu. Tidak ada ketentuan. Boleh naik turun IP-nya, tapi jangan sampai di Ini jauh. bawah batas minimal gitu ya. Hmm. Jadi yang tadi ya di sekitar untuk genap 2,6, yang ganjil 2,75 gitu. Jadi kalau misalkan di bawah itu nanti memang ada pertimbangan. Kalau yang tahun ini kalau tidak salah masih ada kesempatan untuk mengulang. Kalau misalkan memang di bawah nilai tersebut gitu. Kalau misalkan setelah mengulang masih di bawah, ya mau tidak mau mahasiswa tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi gitu. Atau istilahnya ya di DO gitu. DO gitu ya. Ya, jadi memang sampai sekarang memang masih ada sistem DO itu di PKN STAN, tapi tidak hanya berkaitan dengan nilai saja, tapi juga berkaitan dengan kedisiplinan dan juga karakter tadi ya. Jadi kan tadi Kak Tika juga sudah menjelaskan ada berapa kali minimal
untuk apa perkuliahan gitu ya, kehadiran perkuliahan berapa kali. Kemudian ada juga kedisiplinan gitu. Salah satunya tadi sudah jelaskan belum ya yang tentang mencontek itu? Oh, belum ya? Iya, jadi di PKN STAN itu ada satu hal yang sangat tidak termaafkan gitu ya. Jadi dosa besar gitu di PKN STAN, yaitu mencontek ketika ujian. Gitu. Karena kan eh, anak STAN itu kan dididik untuk jadi pengelola keuangan negara gitu. Masa pada saat pendidikan sudah tidak jujur gitu, tidak berintegritas. Makanya ketika ada kasus mencontek saat ujian, itu akan langsung ditindak tegas, akan langsung di drop out gitu. Dan juga di ruang-ruang kelas di PKN STAN itu memang dilengkapi juga dengan CCTV. Jadi teman-teman ketika ujian akan diawasi selain ada pengawas fisik gitu ya, akan ada juga pengawas dari CCTV gitu, akan apa diawasi dari situ. Kurang lebih seperti itu, Bu Syifa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Artika dan Ibu Ainun. Masya Allah, ternyata bukan hanya nilai ya, karakternya juga gitu. Oh, berarti saya nggak salah ya Bu Ainun. Saya tuh memang kalau masalah ujian sangat tidak suka dengan yang menyontek. Jadi bagus banget untuk diterapkan ke selanjutnya gitu ya Bu ya. Karena memang bukan hanya keuangan, mentang-mentang misalkan bukan hanya keuangan aja nih, kita harus jujur, tapi mungkin di lini kehidupan yang lainnya gitu ya. Ya, Masya betul. Allah, Islam ternyata ditetapkan sekali. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Gavikal dari 12 IPSB. Izin bertanya, apakah dalam tes kesehatan ada pertimbangan berat tubuhkah, utamanya masalah obesitas? Silakan, Ibu. Oke, baik. Saya izin menjawab ya. Ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang bawah juga karena mirip-mirip ya. Bertanya tentang persyaratan di Kesehatan tes gigi. kesehatan. Ya, apakah melihat berat badan, kemudian kesehatan gigi, boleh pakai Gigi behel atau berlubang. enggak? Ya, Ya. gigi berlubang, boleh pakai behel atau enggak? Nah, di pengumuman SPMB itu tidak ada mensyaratkan itu gitu ya. Jadi tidak ada persyaratan tinggi badan minimal sekian, tidak ada persyaratan berat badan maksimal sekian, tidak ada persyaratan minus mata berapa gitu. Itu tidak ada persyaratannya. Jadi eh, semua teman-teman dalam kondisi apapun boleh mendaftar, berhak mendaftar SPMB. Cuma memang ketika tes kesehatan pasti akan ditanyain oleh dokternya gitu minusnya berapa, akan dicek juga kesehatan matanya gimana, tinggi dan berat badan seperti apa. Kalau misalkan memang ada indikasi misalnya mohon maaf obesitas gitu, akan ada catatan gitu ya di tes kesehatannya, tapi nanti akan ada pertimbangan juga apakah berhak melanjutkan ke tes kebugaran, karena kan tes kesehatan dulu baru kebugaran gitu. Kalau memang tidak bermasalah, tidak masalah untuk lanjut ke tes kebugaran, serta bisa lanjut ke tes kebugaran gitu. Jadi bukan artinya langsung diblok di awal yang pakai kacamata nggak boleh daftar, itu tidak ada gitu. Jadi bebas semuanya boleh daftar, cuma memang ketika tes kesehatan akan ada catatan gitu ya, catatan untuk jadi bahan pertimbangan gitu. Tapi silakan saja semuanya boleh mendaftar SPMB. Tadi kan ada tambahan? Cukup Mbak Ainun. Mungkin kalau terkait obesitas, kayaknya nggak jadi masalah. Soalnya banyak juga kok yang, maksudnya nggak langsung itu juga masih bisa masuk gitu. Dan obes sendiri itu bukan terkait berbadan, kan ada juga yang obesnya itu mungkin karena otot juga. Jadi mungkin dari diameternya itu dia obes tapi bukan karena lemak, karena otot, masa otot kayak gitu. Gitu sih. Baik. Terima kasih Ibu Artika dan Ibu Ainun. Semoga dapat menjawab mengenai pertanyaan perihal kesehatan untuk masuk PKN STAN. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu, ini mengenai untuk pertimbangan masuk STAN, nilai UTBK-nya harus yang di jalur IPS atau bisa dari IPA. Silakan Ibu. Oke. Eh, Kalau untuk yang nilai itu coba saya share screen lagi ya. Jadi kalau yang nilai UTBK yang akan diambil itu adalah nilai kemampuan dasar gitu ya. Jadi bukan yang nilai 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 terkait bidang khusus seperti matematika, seperti IPS atau IPA gitu ya. Hmm. Nah ini. Jadi kalau untuk nilai UTBK yang akan diambil nanti adalah nilai-nilai yang
berkaitan dengan kemampuan dasar saja, bukan yang spesifik di bidang tertentu. Jadi yang dilihat adalah ini ada TPS, tes potensi skolastik, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Saya kira kalau untuk UTBK di jurusan IPA ataupun IPS Udah nggak ada sepertinya lagi ya Bu ya? Karena kenapa? memang tesnya kan skolastik, Hmm? bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Jadi memang Ya, UTBK kayaknya nggak ada yang menjurus IPA-IPA, ya. IPS-IPS, betul-betul ya? Ya betul. Jadi memang karena tadi, jadi dari STAN memang tidak mengkhususkan ini untuk yang boleh daftar dari jurusan IPS saja, enggak gitu. Jadi dari IPA pun boleh, dari bahasa boleh, dari jurusan apapun boleh. Makanya UTBK-nya pun yang diambil nanti adalah yang nilai-nilai ini saja gitu, TPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu, yang notabene adalah kemampuan dasar gitu, yang akan dikuasai oleh baik oleh anak IPA maupun anak IPS. Kurang lebih seperti itu untuk UTBK-nya. Ya, baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi nih Bu Ainun dan Bu Tika. Tes administrasi itu seperti apa ya? Silakan Ibu. Oke, berarti kan kamu menjawab. Oke, izin menjawab untuk tes administrasi. Jadi gambarnya gini, tes administrasi itu dimulai ketika teman-teman daftar di portalnya BKN. Di portalnya BKN, teman-teman akan membuat akun dulu, mengisi data-data, dan juga memilih perguruan tinggi. Jadi di situ teman-teman langsung memilih PKN STAN gitu. Di situ akan ada isian terkait nilai rapot atau nilai ijazah, kemudian data diri, data orang tua, dan lain sebagainya. Nah, di tahap itu di diimbau untuk memeriksa dengan teliti, termasuk juga persyaratan terkait pas foto misalkan. Kan ada ketentuan biasanya ya, backgroundnya warna apa, pakaiannya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus teliti di tahapan itu karena eh, ada banyak kasus yang tidak bisa lolos ke seleksi selanjutnya hanya karena misalkan kurang lengkap gitu ya, isiannya kurang lengkap, kemudian atau salah ngisi, atau ada yang kurang, seperti itu. Nah, itu dari awal registrasi pertama dicek baik-baik, dicek berkali-kali gitu ya sebelum kunci data, karena ketika kunci data sudah tidak bisa diubah lagi, termasuk ketika sudah melanjutkan ke portal SPMB-nya, portal SPMB PKN STAN itu juga ada isian pilihan program studi, pengisian nilai dan lain sebagainya. Itu juga diperhatikan baik-baik, dicek sampai sudah yakin kalau memang sudah benar semua, sudah lengkap semua. Selain dari persyaratan administratif di registrasinya, nanti yang UTBK tadi, nilai UTBK itu juga jadi salah satu persyaratan administratif gitu. Jadi kan ada nilai minimal. Jadi ketika nilai UTBK teman-teman diambil, kemudian ternyata tidak memenuhi persyaratan minimal, ya otomatis teman-teman akan gugur untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Sedikit informasi ya, untuk yang tahun ini, total peserta SPMB tahun 2023 itu di pendaftaran awal adalah sekitar 44.000. Kemudian yang berhak mengikuti tes selanjutnya yang lolos tes seleksi administrasi dan bisa lolos lanjut ke SKD itu hanya sekitar 9.000 gitu. Jadi eh, sebanyak sekitar 36.000 peserta itu gugur padahal baru di seleksi administrasi. Bisa saja sebagian dari mereka mungkin lalai atau kurang lengkap pada saat pengisian registrasinya, bisa juga memang karena nilai UTBK-nya tidak memenuhi minimal gitu. Jadi memang yang perlu dipersiapkan paling awal itu adalah terkait UTBK gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik atau berencana ikut SPM BPKN STAN, jadi otomatis teman-teman harus dikuatin juga UTBK-nya gitu ya. Karena UTBK kan juga untuk ini ya, untuk daftar PTN-PTN gitu. Jadi sekalian gitu. Jadi teman-teman bisa punya cadangan juga, cadangan perguruan tinggi gitu. Karena biasanya UTBK dan juga apa namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus lain itu sebelum sebelum SPM BPKN STAN gitu. Jadi banyak mahasiswa di PKN STAN yang sudah keterima di PTN atau kampus lain, kemudian ternyata dia keterima juga di PKN STAN seperti itu. Mungkin Katika ada yang mau ditambahkan?
Iya, mungkin sedikit menambahkan Mbak Ainun terkait teman-teman sebenarnya eh, nggak perlu buru-buru, cukup teliti aja. Terkadang kan mereka upload kayak misalkan rapot, ternyata yang diupload hanya halaman depannya saja, padahal nilainya juga perlu kayak gitu. Mungkin lebih sedikit membaca kembali terkait pengumuman, biar nanti kalau cepet-cepet gitu kan takutnya nanti ada yang kelewat, ada yang nggak diupload, nanti malah merugikan diri sendiri. Jadi mungkin lebih teliti lagi bacanya sih gitu. Iya betul, karena periode pendaftarannya pun nggak cukup lama gitu ya, sebulan biasanya. Jadi nggak usah buru-buru, dibaca baik-baik, dipersiapkan baik-baik, supaya nggak ada yang terlewat. Baik, Ibu Ainun dan Bu Atika masih nyambung nih sama yang tadi masalah UTBK. Tadi dikatakan bahwa nilai UTBK untuk daftar ke STAN kan itu kayaknya tahapannya setelah daftar di universitas-universitas gitu ya, Ibu Ainun dan Bu Tika ya. Nah, kalau misalkan udah diterima di PTN nih, terus mau daftar di STAN, terus udah di stand juga pas administrasi lolos dan sebagainya gitu ya. Terus gak diambil, apakah berpengaruh gitu ya untuk ke depannya masalah ini mah kayaknya misalkan sekarang dari SMA 78 nih, terus gak diambil, ini dari 78 udah di blacklist atau bagaimana gitu. Silakan Ibu. Boleh. Izin menjawab Ibu, ini yang terkait sudah lulus ke STAN tapi tidak diambil gitu Ibu ya? Iya, Betul. Baik, izin Ibu. Jadi tadi sebelumnya Mbak Ainun sudah menjelaskan juga kalau misalkan adiknya itu lolos sampai dengan final, sampai dengan daftar ulang tapi tidak diambil, itu memang di SPMB tahun selanjutnya itu tidak bisa mendaftar. Jadi akan diblok secara otomatis. Jadi kalau semisalkan gagalnya itu tidak pada saat ujian tahap akhir, jadi belum final, itu masih aman-aman aja. Terkecuali kalau memang sudah sistemnya daftar ulang sudah ada dan peserta itu lolos, dinyatakan lolos, itu tidak ikut atau tidak datang, itu secara otomatis nanti akan di blacklist dan tidak bisa ikut di SPMB tahap selanjutnya. Jadi di portal itu otomatis akan terblokir, tidak bisa login kembali. Gitu. Mungkin Mbak Ainun menambahkan. Ya, jadi mungkin sedikit informasi. Jadi blacklistnya itu lebih ke personal, jadi nggak ke sekolah gitu. Jadi adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya di SMA-nya nggak apa-apa aman gitu, bisa ikut SPMB tahun berikutnya gitu. Yang di blacklist adalah nama dia gitu, karena dia sudah lolos sampai akhir di PKN STAN, tapi ternyata tidak jadi diambil gitu. Jadi dia tidak bisa ikut SPMB tahun depan. Tapi kalau untuk sekolah dan adik-adik kelasnya aman, nggak ada masalah. oke. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Ainun dan Ibu Wartika. Ini lanjut, ada pertanyaan dari Putri Sion, 12 MIPA B. Sebelumnya izin bertanya, apakah poin yang diujikan dalam tes wawancara PKN STAN bersifat pribadi atau seputar program studi yang kita ambil? Silakan Ibu. Baik, mungkin izin menjawab ya. Kalau wawancara itu eh, yang saya tahu biasanya menyeluruh gitu ya. Dari mulai motivasi masuk PKN STAN apa, kenapa pilih program studi itu, kemudian kegiatan di sekolah seperti apa, ngapain aja, ikut organisasi apa, kegiatan di rumah seperti apa gitu. Jadi secara menyeluruh gitu. Jadi dari pewawancara akan ada apa ya, kriteria-kriteria khusus yang mereka tanyakan untuk melihat seberapa apa ya, seberapa layak gitu ya, seberapa layak calon mahasiswa itu untuk bisa diloloskan menjadi mahasiswa PKN STAN gitu. Jadi bukan hanya terkait pemilihan program studi, tapi juga bisa jadi akan ditanyakan tentang kehidupan di sekolah dan di rumah gitu ya, kesehariannya mereka. Berarti Kak Tika ada tambahan mungkin? Boleh mungkin izin menambahkan Mbak Inun. Jadi nanti semisalkan ujian wawancara, mungkin kalau bagi teman-teman yang aku lockout ya, enggak. Eh, jika teman-teman yang punya keunggulan
atau biasa ikut lomba, izin, oke, nge-freeze. Semisalkan untuk teman-teman yang biasa ikut lomba atau menang olimpiade, nah itu mungkin bisa dijelaskan pada saat wawancara nanti sebagai tambahan atau nilai tambahan untuk poin ke depannya mungkin bisa gitu. Izin ya Pak. Oke. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Sama ini sih Bu, mungkin pada saat wawancara nanti, kan nanti akan di asrama, mungkin nanti biar nggak apa namanya kaget, nanti ditanya dulu, adiknya biasanya di rumah ngapain? Biasanya di rumah misalkan nggak ngapa-ngapain, nanti di asrama kalian tuh akan ngepel, nyapu, bersih-bersih, hidupnya mandiri. Apakah kalian siap nanti pada saat di asrama seperti itu sih? Mungkin tambahannya. Baik, Ibu. Boleh nih kalau ada kisi-kisi atau indikator-indikator pertanyaan-pertanyaan kriteria-kriteria yang kira-kira akan lolos wawancara tuh kayak gimana gitu. Silakan Ibu. Oke, sebenarnya sih nggak ada kisi-kisi khusus ya, nggak ada tips khusus. Yang penting teman-teman jawabnya sejujurnya aja gitu. Jangan terlalu mengada-ngada. Sejujurnya aja keseharian teman-teman seperti apa, motivasinya seperti apa gitu. Pasti nanti dari pihak pewawancara akan bisa menilai gitu karakter teman-teman, kemudian kesiapan teman-teman gitu ya, atau juga motivasi teman-teman itu akan bisa terlihat dari jawaban teman-teman. Yang penting dijawab sejujurnya aja, apa adanya, tidak perlu mengada-ngada gitu. Dan apa namanya? Dan juga di mungkin bisa di apa ya? Ditulis dulu gitu ya, atau dirangkum dulu kira-kira motivasinya itu apa, kemudian alasan pengen ke program studi itu apa gitu. Jadi teman-teman udah ada poin per poin supaya apa namanya yang disampaikan itu bisa lengkap dan padat gitu. Baik, terima kasih Ibu Ainun, Ibu Wartika. Ada pertanyaan lagi nih Ibu. Untuk mendaftar ke STAN ada jalur prestasi tadi yang sudah dikatakan melalui rapot ya, SNBP, bukan SNBT tapi SNBP. Ada nggak Ibu Ainun dan Ibu Tika? Ada ya? Izin Ibu, kalau untuk jalur khusus untuk nilai rapot kita tidak ada. Jadi hanya ada satu jalur saja, jalur SPMB. Oke, baik. Hmm. Jalur SPMB aja. Jadi bisa lewat tes yang UTBK tadi gitu ya. Tapi untuk yang jalur rapot gitu, prestasi dari rapot itu nggak ada ya, Ibu ya? Tidak ada, tapi mungkin bisa disampaikan pada saat nanti tes wawancara untuk penambahan nilai. Oke, baik. Nah, berkaitan sama, misalkan ya Bu ya, nih ada pertanyaan. Kalau misalkan kita udah ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang ada di STAN gitu ya, nanti apakah itu sangat mempengaruhi untuk diadministrasi dalam daftar di PKN STAN gitu? Ibu silakan. Atau nggak ada, cuman hanya diwawancara aja nanti bisa dijelasinnya. Iya, pada saat wawancara saja Ibu. Jadi untuk lomba-lomba itu tidak perlu misalkan untuk lomba apa aja dijelaskan pada saat ujian nanti itu nggak ada. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Ainun dan Ibu Tika. Masya Allah, menarik sekali untuk pemaparan dari Stan. Jadi kesimpulannya sih saya ini kenapa menarik gitu ya? Karena dari PKN Stan sendiri ini yang sudah dijelaskan di awal bahwa semuanya dibiayain sama APBN gitu, betul Ibu ya? Udah gitu lulus-lulus jadi adik ASN gitu ya, Masya Allah. Jadi peserta seminar hari ini, ayo gitu ya, bisa nih gitu kalau misalkan mau daftar di STAN gitu ya. Baik untuk terakhir nih Ibu Tika dan Ibu Ainun sambil menutup sekaligus menutup, adakah kata-kata motivasi untuk peserta seminar di siang ini gitu ya, atau apa namanya tips-tips gitu ya, gimana caranya biar lolos gitu di STAN gitu ya. Silakan Ibu. Baik, untuk teman-teman dari SMAN 78 Jakarta yang mungkin berencana untuk mendaftar di PKN STAN tahun depan ya atau tahun-tahun selanjutnya, bisa dipersiapkan mulai sekarang dengan latihan soal gitu ya, latihan soal UTBK, latihan soal SKD tadi yang CPNS, karena sebenarnya itu kan kemampuan dasar ya gitu. Jadi
Sebenarnya soalnya itu tidak susah banget yang kayak soal Olimpiade gitu, tapi memang butuh eh, cepat gitu ngerjainnya. Jadi memang perlu dirutinkan supaya terbiasa dengan model-model soal seperti itu gitu. Jadi teman-teman ketika sudah menghadapi ujian yang sebenarnya itu sudah terbiasa gitu. Oh, model saya seperti ini, sudah terbiasa mengerjakan. Jadi ini masih banyak cukup waktu yang untuk mempersiapkan ya, masih ada beberapa bulan untuk menyiapkan untuk latihan soal. Kemudian juga nanti ketika sudah keluar pengumumannya dibaca baik-baik gitu ya persyaratannya, ketentuannya seperti apa, dan jangan lupa minta doa restu dari orang tua, dari keluarga terdekat gitu. Kalau misalkan sudah dapat restu gitu, biasanya insya Allah lancar gitu jalannya teman-teman. Terus sih, tetap semangat aja. Jadi dipersiapkan yang terbaik, tetap semangat dan minta restu orang tua. Ibu Tika barangkali nggak cukup. Cukup sih Bu, Mbak Ainun sudah menjabarkan. Baik, terima kasih Bu Ainun. Saya juga ingat banget waktu tes SKD ya. Satu soal itu nggak sampai 1 menit pokoknya ngerjainnya. Cepet banget gitu ya. Jadi kita harus tahu nih trik-triknya cara mengerjakan soal kayak gini gimana ya. Cara Terus mengerjakan soal seperti ini kalau bagaimana. cari juga Jadi bakal penting ketemu banget kan memang ya sih jawabannya. latihan-latihan soal. Oke, baik. Peserta didik sudah diberikan motivasi dan tips-tips nih dari Ibu Ainun dan Bu Tika gitu ya. Kalau mau lolos, ya memang berkali-kali juga sebenarnya sih Bu, di kelas juga saya bilang untuk sering-sering latihan soal, jadi kita tahu cara penyelesaiannya, trik-triknya, karena soal-soal itu pasti ada triknya masing-masing gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Ainun dan Bu Tika atas segala pemaparan dari PKN STAN ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua gitu ya. Terima kasih, sehat selalu, semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain.